dasar-dasar termo juga karena agak tercampur. Baik, jadi teori kinetik gas. Hari ini kita akan belajar asas gas ideal, lalu juga konsep dari energi dalam, ya, dan juga kapasitas kalor. Beberapa hal ini, energi dalam dan kapasitas kalor, akan terbawa ke dalam materi minggu berikutnya, yaitu hukum termo ke-1 khususnya di materi minggu depan. Ya. Jadi beberapa konsepnya. Kalau adik-adik lihat di buku Haliday-Resnick, sebenarnya urutannya terbalik. Ya, jadi hukum ke-0 dan 1 itu ada di bab yang ke-18, sedangkan teori kinetik gas itu ada di bab yang 19. Jadi, ya kita punya dua kemungkinan sebenarnya, bisa ke termo dulu sesuai dengan Haliday-Resnick, tetapi koordinator memutuskan untuk teori kinetik gas dulu. Bagi saya sama saja, yang penting adalah ketika UTS, keduanya sudah dibahas begitu ya. Oke, baik. Tolong yang saya minta sebagai co-host, admit kawan-kawan yang masuk atau terlontar keluar, ya, supaya saya bisa konsentrasi mengajar. Baik, jadi untuk itu saya akan masuk ke dalam, kita lihat video kita yang sudah ada dulu, itu tentang gas ideal. Ya. Videonya sangat sederhana yang ini. Jadi hanya tayang. Materi tentang konsep gas ideal. Apa itu gas ideal? Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari banyak partikel titik yang bergerak acak yang tidak mengalami interaksi antar partikel. Konsep gas ideal berguna karena mematuhi hukum gas ideal, persamaan keadaan yang disederhanakan dan dapat dianalisis dalam mekanika statistik. Jadi, yang paling penting di sini ini adalah bahwa gas ideal itu adalah gas yang sifatnya tidak nyata, tapi dia hanya berupa gas teoritis saja. Jadi hanya berupa gas teoritis saja. Jadi saya akan tuliskan di sini. Ini adalah hal yang penting. Dia adalah berupa gas teoritis, ya. Jadi gas ideal itu adalah gas teoritis. Jadi dia lebih bersifat tidak nyata atau tidak seperti bagaimana yang ada di keadaan sesungguhnya. Nah, gas teoritis ini terdiri dari banyak partikel, banyak partikel titik yang bergerak acak, yang tidak mengalami interaksi antar partikelnya. Jadi yang digarisbawahi bahwa dia itu adalah dimensi partikel itu kecil, ya, dimensi partikel itu kecil, kemudian tidak ada interaksi, ya, tidak ada interaksi antar partikel, ya, tidak ada interaksi antar partikel. Nah, ini yang paling penting, ya, dimensi partikel kecil dan tidak ada interaksi antar partikel. Sifat gas ideal itu, ya, sifat gas ideal itu gas terdistribusi merata dalam ruangan apapun bentuk ruangnya. Volume molekul dapat diabaikan. Ya, jadi seperti yang disebut tadi, dia dapat dianggap sebagai partikel titik. Lalu gaya tarik antar molekul dapat diabaikan, artinya tidak ada interaksi di antara partikel tersebut. Gas dalam ruang akan memberikan tekanan ke dinding. Bila dua atau lebih gas bercampur, maka gas-gas itu akan terdistribusi secara merata. Kemudian kelebihan dari gas ideal, ya, apa itu kelebihan dari gas ideal? Gas ideal cukup akurat dalam memprediksi keadaan gas pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Nah, jadi dia itu sifatnya sangat cukup akurat, ya, cukup akurat dalam memprediksi keadaan gas pada tekanan rendah
dan temperatur tinggi. Jadi maksud dari tekanan rendah itu, ya, maksud dari tekanan rendah bahwa dengan adanya tekanan yang sangat rendah, ya, dengan adanya tekanan yang sangat rendah, maka interaksi antar molekul tidak akan kita lihat ini gambar yang di atas ini adalah bahwa jarak antar molekul sangat berjauhan. Itu sifat dari keadaan gas pada tekanan rendah. Akibatnya tidak ada interaksi. Nah, dengan demikian maka gas ideal tersebut sangat baik untuk memprediksi hal tersebut. Ya. Lalu kalau tekanan gas itu tinggi, akibatnya apa? Nah, ini terlihat bahwa dia akan berbentuk atau jaraknya menjadi pendek karena dia akan ditekan dari sini dari sini. Ini tekanan tinggi. Sehingga terjadi interaksi karena jarak molekul berdekatan. Dengan demikian, jika tekanan rendah, otomatis itu adalah menyerupai sifat gas ideal, ya. Jadi jika tekanan rendah, maka molekul-molekul itu akan berkondisi atau mengkondisikan sebagai partikel gas ideal, ya. Kenapa? Sebab dengan tekanan gas rendah itulah maka dia tidak akan terjadi interaksi apapun. Sehingga kembali kepada yang tadi disebutkan bahwa kelebihan dari gas ideal itu adalah cukup akurat dalam memprediksi keadaan gas pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Ya, kalau temperatur tinggi bagaimana? Temperatur tinggi itu juga sama, cenderung partikel gas itu berjauhan, sehingga karena temperaturnya itu tinggi, gas itu berjauhan, akibatnya tidak ada interaksi. Jadi lebih didominasi kepada bentuk ini, tidak terjadi interaksi, ya, lebih didominasi pada ini. Itulah sekilas cerita tentang konsep gas ideal. Jadi pertama bahwa gas itu berupa partikel titik, berjauhan sekali dan tidak terjadi interaksi. Akibatnya tidak terjadi interaksi, maka bisa diperlakukan sebagai gas yang memenuhi kinematika atau dinamika Newton. Terima kasih. Oke, kita coba lanjutkan dengan video berikutnya ya. Yang kelima tidak ada, nanti saya coba tayangkan PowerPoint-nya, saya coba ini kan 12 yang ke-6. Ini saya share screen lagi ya, ini Ibu Nurul. Oke. Siti Nurul Khotimah, dosen fisika. Selamat berjumpa dengan saya, Siti Nurul Khotimah, dosen fisika FMIPA ITB. Dalam video ini, saya akan membahas kalor dan energi dalam. Termodinamika mengenal istilah sistem dan lingkungan, sebagaimana pada dinamika, serta batas antara sistem dan lingkungan. Untuk pendekatan kuantitatif fenomena termal, kita perlu deskripsi koordinat termodinamik, yaitu besaran makroskopik yang menyatakan keadaan internal sistem. Jadi definisi koordinat termodinamik adalah besaran makro, ya. Tadi Ibu Nurul sebutkan besaran makroskopik. Apa artinya besaran makroskopik? Artinya adalah dia baru ada, baru eksis kalau jumlah dari partikel yang berpartisipasi itu cukup besar. Ya, adik-adik tahu gas itu dihitung dalam bilangan Avogadro. Ya. Kalau kita punya 1 mol, itu punya 6, sekian kali 10 pangkat plus ya, plus 23. Itu satu hal yang besar sekali, jumlah yang besar sekali. Seandainya pun kita berurusan dengan 0,001 mol, artinya 1 kali 10 pangkat minus 3 ya, mol, itu berarti kita masih berhubungan dengan 6 kali 10 pangkat 20. Itu juga masih bilangan yang besar, sangat besar. Ya. Jadi
konsep tekanan, temperatur, volume, juga adalah konsep makroskopik yang ada hanya dan hanya jika kita punya sekian kali 10 pangkat belasan butir partikel. Artinya apa? Kalau adik-adik bilang, oh saya punya 10 butir gas hidrogen, 10 butir gas helium. Lalu kita coba urusi T, P, dan V-nya, temperatur, tekanan. Tidak bisa. Ya. Kalau saya punya 1000 butir gimana? Masih tidak bisa juga. 100.000 butir masih terlalu kecil. Ya. Jadi, makroskopik itu artinya kita harus melibatkan partisipan yang cukup besar jumlahnya. Ya. Nah, baris yang kedua dari tabel ini, sistem termodinamika berlaku juga untuk sistem yang lain, Bu, selain gas. Ya. Kawat yang tegang itu ada pengaruh temperatur di sana, ada gaya tegangan, dan ada panjang kawat itu sendiri. Tapi, sekali lagi, untuk fisika dasar ini kita hanya akan berurusan dengan sistem termodinamika yang bersifat masuk ke dalam kategori gas saja. Ya. Lebih spesifik lagi adalah gasnya adalah gas ideal. Artinya yang senantiasa dapat didekati, senantiasa dapat dianggap memenuhi hubungan PV sama dengan nRT. Baik, itu tambahan dari saya. Jadi kawat tegang itu hanya untuk pengetahuan saja, tapi soalnya selalu dibatasi pada yang gas dan lebih khusus lagi gas ideal. Baik, kita lanjutkan ya. Sebagai contoh untuk sistem gas, koordinat termodinamiknya adalah temperatur, tekanan, dan volume. Mekanika memerlukan konsep massa, gaya, dan energi mekanik. Termodinamika membutuhkan konsep temperatur, kalor, dan energi internal untuk memfasilitasi pendekatan kuantitatif. Awalnya, mekanika dan termodinamika dianggap dua cabang ilmu yang berbeda. Namun, setelah percobaan oleh James Prescott Joule, ternyata ada hubungan yang kuat antara transfer energi dalam proses mekanis dan proses termal. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan memahami konsep kalor, mampu membedakan antara temperatur dan kalor, memahami konsep energi dalam atau energi internal, mampu membedakan antara energi internal dan kalor. Kita mulai dengan konsep kalor. Kalor didefinisikan sebagai transfer energi melintasi batas suatu sistem karena perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Istilah kalor juga untuk menyatakan jumlah energi yang ditransfer dengan metode ini. Kalor dituliskan dengan lambang Q. Konvensi Q positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan, dan sebaliknya Q negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan. Baik, ada cara mengingat yang baik ya untuk kalor ini. Saya menyebutnya prinsip dompet ya. Jadi kalau adik-adik punya dompet ya, saya bisa adik-adik lihat ya, saya punya pegang satu dompet gitu ya. Saya stop dulu share screen-nya. Nanti saya lanjutkan. Nah, misalkan saya punya satu dompet begitu ya, adik-adik ya. Kalau saya mendapatkan sejumlah uang, saya masukkan ke dalam dompet ini, senang kita ya, positif ya, satu hal yang positif. Sementara kalau saya keluarkan uang dari dompet ini, negatif ya, karena uang kita berkurang. Kadang-kadang baik yang positif maupun yang negatif diperlukan. Tapi prinsipnya hanya untuk mengingat saja, prinsip dompet itu artinya adalah kalau masuk positif, ya, katakanlah kita happy begitu ya. Kalau keluar, ya negatif. Ya kita berkurang saldonya. Ya. Tentu kita lebih senang, adik-adik lebih senang saldonya di dompet
Bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah ya. Ada yang senang kalau saldonya menipis, berkurang begitu. Wah, apalagi kalau tinggal jauh dari orang tua ya. Dan memang sekarang gampang karena ada transfer ya 1-2 menit beres ya. Zaman saya kuliah tidak ada transfer. Saya kebetulan tinggal dengan orang tua di Bandung. Tapi teman-teman yang orang tuanya di daerah tidak ada transfer bank. Yang ada adalah cuma Wesel. Ya. Wesel Pos itu kalau sudah tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 belum datang, ya teman-teman yang dari luar kota, dari Sumatera, dari Sulawesi Utara, dari Indonesia Timur begitu, akan ketar-ketir ya, karena ya Weselnya belum datang. Kalau Wesel bisa datang tepat waktu itu rasanya luar biasa. Tentu saja sekarang sudah jauh lebih baik ya, kalau sudah bisa WhatsApp ke ayah ibu, mungkin dalam kurang dari 5 menit sudah masuk saldonya begitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, key, color, pakai prinsip dompet. Kenapa saya katakan ini? Karena nanti ada besaran termodinamika yang lain, namanya adalah usaha. Saya sudah sebutkan pada waktu yang lalu, waktu saya bahas pakai PowerPoint. W itu prinsipnya berseberangan dengan key. Jadi kita bisa mengingat color, prinsipnya dompet, dan yang W sebaliknya. Artinya apa? W itu kalau dia mendapatkan kerja, dia justru negatif. Kalau dia melakukan kerja, dia positif. Ya. Itu perjanjian. Ya. Perjanjian seirama atau sejenis dengan sumbu X kanan positif ke kiri negatif, sumbu Y ke atas positif ke bawah negatif. Ya. Bisa nggak saya buat kebalikannya? Bisa. Ya. Bisa. Saya bisa buat sumbu X ke kiri positif, ke kanan negatif. Tapi sebagai akibatnya, saya akan berseberangan dengan buku-buku textbook lazimnya. Ya. Sebab buku-buku textbook lazimnya, sumbu X ke kanan, sumbu X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Itu adalah perjanjian yang lazim. Ya. Jadi ada baiknya kita senantiasa mengikuti kelaziman. Bukan kezaliman, tapi kelaziman. Ya. Kalau Q, ingat prinsip dompet. Kalau W, berlawanan dengan itu. Nah, akan timbul masalah nanti, yaitu kesepakatan yang diambil oleh orang-orang fisika agak berbeda dengan kesepakatan yang diambil oleh orang-orang kimia, ya, para ahli kimia, dan engineering. Ya, sebenarnya inti permasalahannya antara fisikis dengan chemis. Ya. Chemis itu orang yang ahli kimia, dia pakainya dua-duanya prinsip dompet. Ya. Baik color maupun W prinsipnya dompet, artinya kalau masuk positif, kalau keluar negatif. Nah, fisika karena satu dan lain hal, nanti kita akan jelaskan sambil berjalan ketika masuk di termo. Q-nya dompet prinsipnya, W-nya lawannya. Ya. Tentu ada alasan. Nah, ini adalah satu hal yang sepintas lalu membingungkan, tetapi mudah-mudahan saya berhasil mengatasi kebingungan ini. Tapi mungkin hal yang perlu adik-adik pegang gini, kalau ujian fisika, tolong yang dipakai aturan fisika. Kalau ujian kimia, tolong yang dipakai konvensi atau perjanjian kimia. Ya, jadi terpaksa harus ada dua-duanya. Nah, orang-orang dari engineering, kalau adik-adik masuk di teknik mesin misalnya, teman-teman yang dari teknik mesin, semua mengacunya kepada kimia. Ya. Jadi secara teknikal, secara praktis, perjanjian atau konvensi yang dianut oleh grup kimia ini, chemist ini, lebih dipandang praktis begitu. Sementara yang dari fisika itu sangat teoritis, tapi karena ini ujian fisika, maka adik-adik harus mengacu ke yang fisika. Ya. Nanti kita lihat sebenarnya tidak ada hal yang bertabrakan, hanya perjanjian saja. Ya. Hanya perjanjian saja serupa dengan sumbu X positif ke kanan, ke negatif ke kiri. Gitu. Hanya saja bedanya adalah kalau sumbu X positif negatif itu rata-rata seluruh dunia, baik teknik, orang kimia, rata-rata sepakat dengan itu, khusus untuk termo ini
W dan Q-nya seragam, W-nya agak berbeda pandangan begitu ya. Baik, jadi itu catatan kecil dari saya. Karena Ibu Nurul sedang membahas tanda, jadi saya masukkan tandanya dari awal. Sekali lagi prinsip dompet tolong diingat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Satuan SI untuk kalor adalah joule. Untuk menghormati kontribusi ilmiah yang signifikan oleh James Prescott Joule. Kita ambil contoh, memanaskan air dalam ketel di atas kompor menyala. Kita bisa menentukan mana sistem, mana lingkungan. Dalam contoh ini, temperatur sistem lebih rendah dari temperatur lingkungan, sehingga sistem menerima kalor dari lingkungan. Sekarang kita bahas temperatur dan kalor, dua besaran yang berbeda. Ambillah contoh, secangkir kopi panas dibiarkan di atas meja. Kita tahu mana sistem, mana lingkungan. Dalam contoh ini, temperatur sistem TS lebih besar dibanding temperatur lingkungan TL. Maka, sistem melepas kalor ke lingkungan. Temperatur sistem akan turun hingga mencapai setimbang terma dengan temperatur udara di ruangan itu. Perubahan temperatur sistem disebabkan oleh perubahan energi termal sistem karena transfer energi antara sistem dan lingkungan. Jadi, temperatur menyatakan keadaan internal sistem. Kalor tidak menyatakan keadaan internal sistem. Kalor merupakan energi yang ditransfer karena perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan. Baik, ada seorang yang menyatakan bahwa, saya kira pernyataannya cukup baik, kalor itu dia definisikan sebagai energy in motion, energi yang sedang bergerak. Joule yang sedang bergerak. Ya, kita tahu energi satuannya joule. Jadi kalor itu energy in motion. Nah, kalau sesuatu itu bergerak, motion, ya, moving, maka pasti ada penyebabnya. Nah, kalau saya punya benda, bola misalnya, bagaimana dia, atau kelereng, bagaimana dia menggelinding? Tentu saja kalau dia menggelinding kalau bidangnya miring. Seandainya bidangnya sempurna datar, tidak ada gangguan apapun, maka dia diam di tempat dengan manisnya. Keadaan setimbang. Ya, kita pernah bahas dulu ada keadaan setimbang stabil, labil, dan netral. Ya. Kalau bidangnya datar sempurna, maka dia ada kelereng itu berada pada keadaan setimbang netral. Ya. Diganggu sedikit, walaupun bidang datar dia akan terganggu. Kalau bidang miring sedikit, tanpa diganggu dia akan menggelinding. Nah, baik. Kemiringan dari bidang mekanik itu, papan atau lantai dan sebagainya, itu diwakili dalam sistem termodinamik dengan temperatur. Kalau temperaturnya sama, itu setara dengan lantai yang datar. Maka kelereng yang ada di sana tidak akan menggelinding kemanapun. Jadi tidak ada kelereng in motion. Kelerengnya stabil, tinggal di tempat. Tapi kalau lantainya itu miring, maka kelerengnya akan bergerak menggelinding, moving. Ya. Dan dia bergerak menggelindingnya pasti dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Tidak ada kelereng yang bisa berguling atau menggelinding dari tempat yang lebih rendah yang lebih tinggi. Kecuali diganggu oleh orang, didorong, ditendang, bisa. Ya. Tapi untuk bidang yang tanpa gangguan dari luar, maka kelereng akan moving, akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Jadi temperatur itu tidak persis sama tentu, tapi bisa disetarakan, dianalogikan dengan kemiringan lantai. Kalau lantai rumah saya sempurna datar, maka saya taruh kelereng di satu sudut ruangan, dia akan tinggal di situ selamanya. Tidak akan menggelinding. Tapi kalau dia miring ke arah pintu masuk, misalnya, maka saya lepaskan kelereng di manapun, dia akan berusaha menggelinding ke arah pintu masuk. Ke bagian yang paling rendah. Baik, jadi temperatur itu bisa kita analogikan dengan kemiringan lantai, dan kalor
energi dengan bolanya atau kelereng. Kelereng akan menggelinding dari tempat yang tinggi ke cari tempat yang paling rendah. Energi akan mengalir dari yang temperaturnya lebih tinggi ke temperaturnya lebih rendah. Bisa nggak mengalir kebalikannya? Secara alami tidak bisa, ya. Kecuali kalau dibantu, ya. Kelerengnya dipukul, disentil atau pukul begitu ya, pakai jari, disentik pakai jari begitu, karambol misalnya. Nah, kalor juga sama, ya. Kalau adik-adik punya lemari es, ya, itu sebenarnya satu contoh mesin pendingin, ya. Adalah satu contoh di mana ruangan di dalam sudah lebih dingin dari di luar, tapi kalor masih ditarik dari sana, dibuang keluar. Jadi kenapa lemari es kita bisa dingin? Waktu lemari es ini baru mulai dipasang, tentu temperaturnya sama di dalam dengan di luar. Pintunya baru ditutup, tadinya terbuka, listriknya baru dinyalakan, maka pasti teh di dalam sama dengan teh di luar. 5 menit, 10 menit dia bekerja, pasti temperatur di dalam sudah lebih rendah. Tetapi walaupun demikian, kalau pada kondisi demikian, misalnya listriknya mati, maka temperatur di luar lebih tinggi, pasti kalor akan pelan-pelan bocor ke dalam, merembes pelan-pelan. Tetapi kalau listriknya tidak padam, maka meskipun temperatur dalam sudah sedikit lebih rendah dari luar, tetap terjadi kalor di dalam dipaksa dibawa keluar, sehingga temperatur dalam makin lama makin dingin. Baik, jadi itu konsep temperatur dengan kalor. Ya. Kalau disetarakan dengan ruang, temperatur itu kemiringan lantai ruangan, kalor itu seperti kelereng, ya, yang ada di satu tempat. Kalau di situ tempatnya sudah paling rendah lokasinya, dia tidak akan menggelinding kemana-mana. Tapi kalau di tempat yang paling tinggi dan ada tempatnya yang lain lebih rendah, ada kemungkinan dia berusaha menggelinding ke tempat yang paling rendah. Hal yang pertama. Hal yang kedua, saya bisa katakan temperatur dan kalor itu seperti bejana berhubungan. Kalau adik-adik punya bejana berhubungan, katakanlah pipa U, ya, waktu hidrodinamik, ya, kita belajar tentang pipa U, bukan ya? Tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan, piston kecil besar. Nah, misalkan saya punya bejana berhubungan, tinggi air di kiri dan tinggi air di kanan sudah sama. Menurut adik-adik kira-kira akan ada air yang mengalir tidak? Saya punya bejana berhubungan, pipa U, menghadap ke atas, begitu. Ujung kiri kanan terbuka, saya isi air. Permukaan di kiri sama dengan di kanan. Kira-kira akan mengalir, akan ada aliran air nggak dari kiri ke kanan atau sebaliknya? Saya tunggu. Tidak ada. Ya. Akan terjadi aliran dari pipa kanan kaki U, ya. Pipa U kaki yang kanan ke yang kiri atau sebaliknya, jika dan hanya jika permukaan air di kiri dan di kanan tidak sama. Dan kalau terjadi aliran, pasti secara alami, ya, tanpa bantuan pompa, tanpa bantuan apapun, pasti mengalirnya dari yang permukaannya lebih tinggi ke yang permukaannya lebih rendah. Sampai kapan? Sampai permukaannya sama. Setelah permukaannya sama, dia akan stabil. Jangan lupa, ya, setiap molekul air itu bergerak. Mungkin adik-adik pernah dengar namanya gerak Brown, ya, gerak acak. Nah, gerak acak itu tetap terjadi walaupun permukaan air di kiri dan kanan sudah sama, gerak Brown itu terjadi, baik dalam gas, baik dalam zat cair atau air. Tapi gerak Brown itu tidak pernah membuat permukaan di kiri lebih tinggi dari di kanan atau di kanan lebih tinggi dari di kiri. Kenapa? Sekalipun ada molekul air atau gas yang bergerak ke kiri dari kanan, walaupun permukaan airnya sudah sama misalnya, pada saat yang sama atau sesaat kemudian pasti ada molekul lain yang bergerak dari kiri ke kanan. Sedemikian sehingga netonya, totalnya, jumlah partikel yang bergerak ke kiri dan ke kanan adalah sama dengan 0. Ada 10 yang ke kiri, tapi ada 11 yang ke kanan. Tapi saat kemudian satu dari kanan nyusul ke kiri.
Jadi tidak ada cairan yang bisa gerak randomnya itu, gerak acaknya itu bergerak ke kanan semua. Ya. Andai kata, misalnya umpama ada cairan yang seperti itu namanya bukan gerak random lagi. Ya. Gerak yang terarah atau diarahkan. Kok bisa ke kanan semua begitu? Pasti ada iming-iming, ya, pasti ada sesuatu yang menarik di kanan. Kenapa molekul airnya ke kanan? Nah, secara umum, kalau gerak acak itu ada 10 yang ke kanan, ya mungkin ada 11 atau 9 yang ke kiri, tapi kadang-kadang nanti dibalik, ada yang 11 ke kiri, 10-nya ke kanan. Jadi secara rata-rata untuk waktu yang cukup panjang, maka jumlah yang ke kiri senantiasa sama dengan jumlah yang ke kanan, sedemikian sehingga permukaan air kiri dan kanan tidak pernah berubah. Oke, jadi sekali lagi, konsep temperatur dan kalor itu bisa adik-adik buat analoginya. Kalau mau pakai ke arah kinematika, maka pakailah kelereng dengan bidang datar atau bidang miring begitu ya, lantai miring atau lantai datar. Ketika lantainya datar, kelereng tidak punya kecenderungan bergerak ke arah manapun, atau juga dengan bejana berhubungan, hidrostatik atau hidrodinamik. Ya. Kalau diizinkan mengalir, maka air akan mengalir dari bejana berhubungan yang permukaannya paling tinggi ke permukaannya yang lebih rendah atau paling rendah. Sampai kapan? Sampai permukaannya menjadi sama. Ya. Jadi mungkin ingat kalau kapiler bagaimana? Nah, kapiler itu ceritanya lain. Ya. Kalau ada kapiler, itu tanpa aliran pun yang pipanya kecil akan lebih tinggi. Tapi itu ada penyebabnya, ada alasan yang lain. Kenapa? Nah, kita tidak bahas di sini ya. Nanti ada yang namanya tegangan permukaan. Ya, kalau adesi satu benda, satu zat itu lebih besar dari kohesinya, air misalnya zat cair, maka pipa yang kecil airnya akan permukaannya akan naik. Loh, kok bejana berhubungan bisa airnya naik tidak sama tinggi? Karena ada gejala fisika lain yang bekerja, yaitu efek kapilaritas ya. Dan itu terjadi karena gaya adesi air dengan dinding cukup besar, sangat besar dibanding dengan kohesinya, jadi dia terangkat naik ke atas. Oke, kita tidak bahas di situ, hanya saya ingin tekankan temperatur dan kalor itu menjadi lebih mudah dibayangkan kalau adik-adik misalkan dengan lantai dengan kelereng atau bejana berhubungan. Kenapa? Karena bisa dibayangkan. Artinya kita bisa melihat dengan cukup mudah kalau itu dilakukan sebagai percobaan. Sementara sistem gas, seperti yang kita lihat ini, kalaupun dilakukan percobaan, gasnya nggak kelihatan. Volumenya bisa dilihat, temperaturnya bisa diukur, tekanan bisa dibaca, tapi molekul gasnya nggak kelihatan. Ya. Baik, itu penjelasan saya. Sekali lagi, temperatur dan kalor lebih mudah kalau adik-adik ingat konsep analoginya. Ya. Baik yang ke arah kinematika, ataupun ke arah fluida dinamika. Kita lanjutkan. Marilah kita bahas energi dalam atau energi internal. Energi internal adalah semua energi suatu sistem yang dikaitkan dengan komponen mikroskopis sistem itu, yaitu atom dan molekulnya. Energi internal meliputi energi kinetik dari gerak translasi, rotasi, dan vibrasi dari gerak acak molekul-molekul, energi potensial dalam molekul, dan energi potensial antar molekul. Energi internal dituliskan dengan lambang U. Satuan SI untuk energi internal adalah Joule, disingkat dengan huruf J. Marilah kita lihat ilustrasi gerak acak molekul-molekul sistem gas. Untuk gas monoatomik seperti helium, neon, argon, dan lain-lainnya, molekul monoatomik hanya bergerak translasi dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Sehingga energi sebuah molekul monoatomik terutama ditentukan dari energi gerak translasinya. Sangat berguna untuk menghubungkan energi internal dengan temperatur sistem. Energi kinetik rata-rata satu molekul monoatomik adalah 3 kT/2 dan K konstanta Boltzmann.
atomik yang terdiri dari N partikel adalah U, 3NKT/2. Untuk gas diatomik, contoh H2, N2, CO, dan lain-lain, lihatlah gambar. Kemungkinan gerak molekul diatomik adalah gerak translasi pusat massa, arah sumbu X, Y, dan Z, gerak rotasi terhadap sumbu putar. Dalam contoh ini, sumbu X dan Z, gerak vibrasi pada sumbu molekul, yaitu sumbu Z. Energi sebuah molekul diatomik dihubungkan dengan setiap kemungkinan geraknya. Seperti terlihat pada slide, energi kinetik rata-rata satu molekul diatomik adalah F/kT/2 dengan F derajat bebas yang terhubungkan dengan temperatur sistem. Nilai F terkait dengan temperatur sistem T. Energi internal sistem gas diatomik yang terdiri dari N partikel adalah U, F, NKT/2. Summary perbedaan antara kalor dan energi internal terangkum pada tabel. Sekian dan terima kasih. Kita mundur sejenak ya, mungkin dari yang paling belakang. Perbandingan ini menolong, yaitu lambangnya kiri dan kanan ya. Saya kira Ibu Nurul cepat sekali menghabiskan slide ini. Jadi lambangnya beda, yang kiri Q, yang kanan U. Kalor adalah energy in motion, karena itu energi yang ditransfer. Ya. Energi yang ditransfer. Jadi kalor itu baru relevan kalau ada aliran energi. Jadi kalau saya punya sebongkah besi, temperaturnya 70 derajat, lalu saya tanya kalornya berapa, itulah satu pertanyaan yang keliru atau tidak relevan. Yang lebih relevan adalah kalau saya katakan sebongkah besi, temperaturnya mula-mula 70 derajat Celcius, kemudian berubah menjadi 50. Nah, berapa kalori yang dilepaskan? Ya, adik-adik bisa memahami ya. Jadi kalau ada sebongkah besi, temperaturnya 70 derajat, kita tidak relevan bagi kita untuk menanyakan berapa kalornya. Tapi kalau diketahui besi ini berubah dari 70 menjadi 50 temperaturnya derajat Celcius, maka baru bisa ditanyakan berapa kalor yang dilepaskan oleh besi. Ya, pasti kalor yang ditransfer. Dari mana ke mana? Kalau dia terletak di udara, ya berarti dari besi ke udara. Kalau dia direndam dalam air, dari besi ke molekul air. Tapi ada transfer of energy. Ada energy in motion. Baru konsep kalor itu keluar. Jadi keadaan I, initial, awal, dan keadaan F, akhir, itu tidak punya kalor. Tidak relevan bagi kita untuk menanyakan QI-nya berapa, QF-nya berapa. Yang relevan adalah Q di bawah, garis kecil di bawahnya, I ke F sama dengan berapa. Ya. Kalau proses berlangsung dari keadaan awal ke akhir, berapa joule kalor yang terlibat? Itu adalah model pertanyaan untuk kalor. Sedangkan energi internal itu beda. Untuk keadaan awal, I, keadaan akhir, F, final, maka ada yang namanya UI, energi dalam atau energi internal keadaan awal, dan ada yang namanya UF, energi internal keadaan akhir. Ya. Jadi untuk energi internal ada UI, ada UF, dan ada delta U. Delta U adalah selalu seperti zaman kinematika, akhir kurangi awal. Jadi delta U adalah U final dikurangi U initial awal. Terlepas dari mana yang lebih tinggi energinya, kalau UF lebih besar dari UI, maka berarti delta U-nya positif. Kalau UF
lebih kecil dari UI, berarti delta U-nya negatif. Ya, itu konsekuensinya. Sedangkan untuk Q, tidak akan pernah ada namanya QE dan QF, yang adalah Q, I ke F. Kalau proses itu terjadi, I ke F, maka kalori yang terlibat adalah sekian Joule. Ya. Nah, adik-adik tolong dipahami. Jadi, tidak akan ada pernah tulisan delta Q. Ya. Delta Q sama dengan QF minus QI, itu adalah penulisan yang secara konsep salah sama sekali. Ya. Tapi kalau saya punya delta U sama dengan UF dikurangi UI, itu benar. Ya. Jadi U dengan Q ada bedanya. Selain simbolnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Ya. Nah, khusus untuk gas ideal, U itu fungsi dari temperatur sistem. Artinya, kalau saya punya cara, dengan cara apapun, berhasil membuat temperatur sistem kita naik, maka energi internalnya, U-nya, energi dalamnya pasti naik. Ya. Sedangkan untuk Q, itu kuncinya adalah energy in motion. Jadi harus ada dari sistem ke dalam lingkungan, seperti gambar di sebelah kanan, nah, tabel sebelah kiri, gambar sebelah kanan di dalamnya. Sedangkan kebalikannya dari lingkungan ke sistem, TS-nya masuk. Kapan yang kiri terjadi? Yang kiri itu terjadi kalau temperatur lingkungan lebih besar dari temperatur sistem, Q-nya positif. Kenapa? Sekali lagi, prinsip dompet. Jadi sistem kita yang ada lingkaran merah, bayangkan itu dompet. Kalau ada uang masuk, yang kuning itu uang masuk, kita happy. Ya, namanya positif. Kalau untuk gambar yang kanan, lingkaran merahnya itu dompet. Kalau ada panah keluar, kuning, ada uang yang keluar, kita tidak begitu happy. Ya, lebih senang menerima kan uang daripada keluar uang. Baik, seandainya temperatur yang biru lingkungan sama dengan yang hitam, maka jika TS sama dengan TL, maka Q sama dengan 0. Sekali lagi, lantai yang datar, kelereng tidak menggelinding, bejana berhubungan, tinggi kaki kiri kanan sudah sama, air sama sekali tidak mengalir. Oke, tolong diperhatikan analoginya itu. Nah, tentu ini kita baru berkenalan dengan dua, kalor dan energi internal, tapi lumayan. Karena kemarin saya sudah beri bagannya, bukan? Ada Q, ada U, dan ada W. Nah, W-nya belum dibahas. Ya. Jadi kita, Ibu Nurulnya hanya berhenti sampai Q dan U saja. Tapi saya perlu mundur juga beberapa kali. Ya. Nah, Ibu Nurul sudah menyinggung kalau gasnya monoatomik bagaimana. Nah, halaman sebelumnya ya. Nah, saya mundur terus. Nah, sini adik-adik lihat gambar ini. Kalau gasnya monoatomik, contohnya helium, neon, argon, yang kita sebut sebagai gas mulia, maka molekul ini hanya bergerak translasi ya, dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Energi sebuah molekul monoatomik adalah setengah mv². Tapi malangnya saya bukan punya satu molekul, saya punya mungkin bukan 10, bukan 100, bukan 1000, tapi 10 pangkat 20-an. Ya. Seandainya saya punya 0,001 mol, itu satu sangat kecil, ya, satu besaran yang sangat kecil, itu jumlah butirnya sudah 10 pangkat 20, 6 kali 10 pangkat 20, besar itu. Ya. Jadi, kalau saya menghitung energi total dari kotak di sebelah kiri ini, tentu energi sebuah molekulnya saya rata-ratakan, ada yang X-nya besar, Vx-nya besar, ada yang Vx-nya kecil, Vy-nya juga sama, Vz-nya juga sama. Kalau saya berhasil memperkirakan rata-rata, energi rata-rata dari setiap molekul gas, gampang. Tinggal saya kalikan dengan jumlah butiran. Kalau dia ada 1000 butir, dia dikasih kali 1000 butir. Kalau dia ada 10 pangkat 20 butir, ya 0,01 mol, tinggal dikali sekian.
tentu yang jadi masalah adalah bagaimana menghitung energi rata-rata. Itu yang nanti akan dilakukan. Ya. Jadi untuk saat ini, kalau saya punya energi sebuah molekul sekian, kalau 2 bagaimana? Ya tentu 2 kalinya. Kalau 3 gimana? 3 kalinya. Tapi ada sedikit masalah. Kalau saya punya 3 molekul, Vx-nya 1, 2, 3, Vy-nya 1, 2, 3, Vz-nya 1, 2, belum tentu sama. Memang di sini arah tidak penting karena dikuadratkan, tapi lajunya pun tidak tentu sama. Nah, pernyataan itu baru berlaku, energi dalam itu baru berlaku kalau saya punya jumlah zat yang banyak, yang disebut skalanya makroskopik, ya 10⁻20 butir gas monoatomik, kira-kira seperti itu, maka baru kita bisa menghitung energi dalam. Ya. Jadi dengan kata lain, energi dalam dari satu molekul oksigen atau satu molekul helium saja, gas monoatomik dulu, tidak bisa kita tentukan. Ya. Kecuali bahwa dia sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Silakan dihitung V-nya berapa. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Utama ditentukan dari energi gerak. Saya lanjutkan sedikit tadi ya. Dengan Oke, saya stop sistem. lagi di sini. Nah, jadi energi internal U suatu sistem itu berhubungan dengan temperatur sistem tersebut. Dari mana datang pendekatan 3 kT/2 atau 3/2 kT? Itu kalau di buku Haliday-Resnick ada penurunannya, nanti saya akan coba gambarkan, mungkin minggu depan, waktu kita masuk ke arah termodinamikanya. Tapi yang penting adalah energi internal untuk sistem gas itu sangat ditentukan oleh temperaturnya. Adik-adik bisa bayangkan, kalau kita punya, ya jangan 10⁻20, ya susah membayangkan, kita punya 100 saja butir gas helium dalam satu bejana, waktu saya panaskan, maka gerak brownnya akan makin cepat, bukan? Nah, kita katakan, oh energi dalamnya atau energi internalnya meningkat. Jadi meskipun jumlah molekulnya tetap, ketika sistem itu saya tingkatkan temperaturnya, dia lari sana, lari sini makin kencang, gerak brownnya makin liar, maka energi internalnya akan meningkat. Nah, khusus untuk gas ideal, maka energi internal U hanya ditentukan oleh temperatur saja. Ya. Jadi artinya adik-adik punya tekanan, punya volume, keduanya itu tidak berpengaruh kepada energi internal. Dengan kata lain, dari rumus PV sama dengan nRT, kalau volumenya bertambah, kalau sistem saya volumenya bertambah, tapi tekanannya berkurang, dan kebetulan bertambahnya itu katakanlah 2 kali lipat volumenya, tekanannya berkurang 2 kali lipat, sehingga perkaliannya tetap, nRT-nya tetap, N tidak pernah, N adalah parameter, jarang berubah, R tidak pernah berubah, maka berarti T-nya tetap. Nah, selama T-nya tetap, maka energi internal kita tetap, walaupun volumenya berubah dan tekanannya berubah. Jika dan hanya jika perubahan P, tekanan, dan V, volume itu menghasilkan T yang tidak sama waktu dimasukkan ke dalam persamaan gas ideal, PV-nRT, ketika T-nya berubah, maka energi internalnya berubah. Kalau T-nya naik, energi internalnya naik. Kalau T-nya turun, energi internalnya turun. Sekali lagi, khusus untuk gas ideal, U hanya bergantung kepada T saja. Artinya T, artinya volume dan tekanan boleh berubah sesukanya, selama T-nya tidak berubah, maka energi dalamnya tetap. Gas ideal hanya bergantung kepada T saja. Waktu Ibu Nurul masuk ke dalam persamaan diatomik, ya, contohnya H2, kalau H2N2 itu berarti M1-nya sama dengan M2, persis sama kan? Mereka molekul yang identik. Tapi kalau saya punya CO, itu yang kiri adalah C misalnya, atau O, yang kanan M2, salah satu sisanya. Jadi tidak sama. Nah, kejadian seperti itu, molekul gas diatomik itu bisa digambarkan sebagai 2 buah bola
yang terhubung dengan pegas. Terhubung dengan pegas, maka ketika kita membahas energinya, maka akan ada suku-suku yang lain. Ya. Di sini adalah suku-suku translasi. Kalau titik tengahnya ini bergerak ke arah sumbu X, maka Vx-nya ada, yang lain 0, begitu ya. Bisa dihitung energinya. Ya. Tetapi di samping itu dia juga bisa berputar. Karena di sini ada sumbu putarnya. Kalau dia berputar di sepanjang bidang XY, maka dia punya momen inersia, bukan? Dan momen inersia juga menghasilkan energi kinetik rotasi dalam hal ini, yaitu bukan setengah mv kuadrat, melainkan setengah I omega kuadrat. Tapi ingat, kalau adik-adik sudah buat ringkasan rumus yang saya minta adik-adik buat, tabel kiri, tabel kanan, ini adalah setengah mv kuadrat versi rotasi, bukan? M digantikan dengan momen inersia, V kuadrat digantikan dengan omega kuadrat. Oke? Jadi itu gunanya saya minta adik-adik membuat ringkasan rumus, ya, supaya gampang. Nah, sebaliknya, kalau temperaturnya lebih tinggi, maka di sini ada yang digambarkan seperti pegas. Nah, pegas ini bisa enjot-enjotan, ya, dia bisa bervibrasi. Ya. Massa di kiri dengan massa di kanan dia bervibrasi, maka juga di sana ada energi kinetik vibrasi yang tidak lain tidak bukan adalah energi potensial pegas. Ingat, suku ke-1 dari baris ketiga ini, suku ke-1 adalah setengah kx kuadrat, bukan? Ya, itu adalah energi potensial pegas. Dan yang kanannya itulah setengah mv kuadrat. Ini n-nya, eta-nya ini ada titik di atasnya, itu berarti turunan pertama terhadap waktu. Ya. Jadi ini adalah jumlah energi penjumlahan energi kinetik, energi pegas di sini, energi potensial pegas maksud saya, suku ke-1, dan suku kedua adalah energi kinetik dari bendanya. Ya. Ada potensial energi yang tersimpan dalam pegas sebagai energi potensial. Bendanya ini bergerak jot-jotan ke kiri ke kanan, maka dia juga akan menghasilkan energi kinetik vibrasi. Sedemikian sehingga kalau saya punya molekul diatomik, maka energi internalnya itu lebih repot karena ada kontribusi translasi, rotasi, dan vibrasi. Ya, itu sebabnya nanti kapasitas kalornya untuk gas yang diatomik agak lain. Ya. Apa itu kapasitas kalor? Nanti akan dijelaskan waktu kita bahas termodinamika. Ya. Tapi saya beri pengantar sedikit saja. Adik-adik, sudah kemarin kita bahas pernah ada konsep kalor jenis, bukan? Ya. Nah, kalau adik-adik ingat konsep kalor jenis, kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu bahan sebanyak 1 gram sebesar 1 derajat Celcius, begitu ya. Nah, itu definisinya. Nah, ada definisi semacam itu untuk gas. Nanti namanya kapasitas kalor. Nah, cukup sampai di situ dulu. Jadi, joule yang diperlukan untuk menaikkan temperatur. Nah, kasarnya seperti itu. Konsepnya amat sangat dekat dengan kalor jenis. Jadi, kalau adik-adik belum paham konsep kalor jenis, tolong digali kembali. Ya. Oke, baik. Tadi di tengah saya kira ada juga yang saya perlu bahas sedikit. Gimana ya? Oke, ini sudah tadi ya di tengahnya. Oke, nanti kalau ini saya. Oke, baik adik-adik. Jadi kita sudah lihat 2 video ya yang menyangkut temperatur dan kalor. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya stop dulu sampai di sini. Apakah adik-adik ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya? Masih ada
satu video lagi saya kira. Pak, saya mau bertanya, Pak. Mas, silakan. Untuk energi internal atau itu kan hanya dipengaruhi oleh suhu saja. Kalau untuk gas ideal, ya. Iya. Kalau misalnya Pak, untuk suhunya itu dia tuh nyampe suhu di bawah suhu 0 mutlak, itu jadi energi internalnya tetap 0 atau gimana? Oke. Nah, kita sudah belajar tentang Kelvin, ya. Waktu kita bahas konsep temperatur itu hari kapan? Senin kemarin ya kalau nggak salah ya. Temperatur Kelvin sama dengan 273,15 atau 16 plus TC ya. Jadi kita belajar temperatur Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang kita banyak pakai adalah Celciusnya. Dan kalau ditambah dengan 273,15, biasanya 0,15-nya nggak dipakai. 273 saja. Supaya sederhana. Kita mendapatkan T Kelvin. Pertanyaannya adalah, apa guna T Kelvin? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau bendanya didinginkan lebih dingin dari minus Kelvin? Saya ingin mengatakan bahwa mencapai 0 derajat Kelvin itu sudah sangat sulit sekali. Jadi secara teori temperatur Kelvin bisa negatif tapi tidak bisa 0. Nah, saya tidak akan bahas itu terlalu jauh. Jadi dia bisa negatif tapi bisa jauh. Pada prakteknya kita itu hanya bisa turun sampai kira-kira 4 Kelvin saja. Ya. Nah, itu pun sudah sangat mahal biayanya. Ya. Jadi kalau untuk kenapa lemari es kita bisa bekerja? Kenapa air conditioner kita di rumah ataupun di mobil bisa bekerja? Dia perlu satu zat cair yang mudah menguap dan mudah mengembun lagi. Ya. Namanya adalah refrigeran. Ya. Untuk kulkas di rumah kita, dahulu kala refrigerannya adalah Freon. Ya. Ada kodenya Freon berapa begitu. Nah, karena Freon tipe itu diketahui sangat merusak lapisan ozon, maka kemudian digantikan dengan R32 kalau nggak salah, Freon yang senyawanya agak beda dan tidak merusak lapisan ozon. Tapi saat itu ada refrigeran. Nah, makin rendah temperatur saat yang kita mau dinginkan, temperatur dingin yang kita capai, maka refrigerannya harus dipakai saat yang berbeda. Ya. Untuk mencapai 4 Kelvin itu dipakai gas yang namanya helium sebagai refrigeran. Dan helium itu jauh lebih mahal daripada Freon. Ya. Jadi kalau kekhawatiran saudara ikhlas tadi, bagaimana kalau temperatur negatif? Jangan khawatir. Secara teknis itu tidak akan pernah bisa dicapai. Secara teori bisa, tapi secara teknis itu tidak akan pernah bisa dicapai. Bahkan 1 Kelvin pun atau 2 atau 0 Kelvin itu secara teori pun katanya nggak boleh, nggak akan mungkin tercapai. Tapi 1 atau 2 atau 3 Kelvin pun sudah impossible untuk dicapai. Yang bisa kita pergi secara teknikal, secara teknis yang sudah terjadi sampai hari ini adalah sampai dengan 4, sekian Kelvin. Karena itu sudah mencapai titik leleh helium. Ya. Di atas itu helium akan berbentuk gas, di bawah itu dia berbentuk cair. Satu titik yang populer lagi adalah 77 Kelvin. Ya. Kenapa? Karena 77 Kelvin adalah tempat atau titik di mana nitrogen cair mulai menguap. Jadi dari uap mencair itu titik didih ya, titik didih nitrogen itu 77 Kelvin. Lumayan. 77 Kelvin itu kurang lebih minus 200 Celcius ya. Sudah sangat dingin ya. Ada lagi
mungkin yang cukup populer juga adalah dry ice. Ya. Dry ice itu tidak lain adalah CO2 yang didinginkan, dibuat bertekanan sehingga menjadi padat. Nah, kalau adik-adik beli es krim sekarang, kalau belinya mungkin sekarang belinya di supermarket atau mall, ya, pasti ada refrigeratornya, lemari esnya. Nah, waktu es krim, maaf saya harus sebutnya namanya ini, waktu es krim Walls ya, pertama kali masuk ke Indonesia, kira-kira tahun 93-94, seperti sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya tidak ada es krim merek itu. Nah, semua es krim waktu itu dijualnya di supermarket dalam lemari. Nah, Walls merek itu adalah es krim pertama yang dipakai pengedar, pengecer gitu ya. Jadi ada sepeda atau kemana gitu, ada musiknya, anak-anak. Waktu itu anak-anak kami masih kecil, kalau dengar bunyi itu udah telinganya pada berdiri. Gitu. Nah, kami suka beli es krim Walls itu yang dari tukang pengecer itu. Kenapa? Karena mereka kan tidak punya pendingin. Jadi pendinginnya itu diberikan oleh suppliernya itu berupa dry ice, ya. CO2 kristal gumpalan CO2, bentuknya ya seperti kapur barus begitu ya, tapi kalau dipegang dingin dan selalu mengeluarkan asap, dan kalau dimasukkan ke dalam air dia menggelembung begitu ya. Mau lebih liar sedikit ya, masukkan ke dalam kantong plastik lalu diikat, nanti mengembung, lama-lama plastiknya bisa pecah sendiri gitu, seperti balon begitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan tidak populer, jadi sekarang ini tukang es krim yang keliling tidak pakai dry ice lagi, mungkin terlalu mahal atau CO2 juga tidak bagus untuk lingkungan, jadi mereka sekarang pakai media pendingin yang lain. Oke, jadi titik-titik yang populer adalah titik leleh sekitar air, sekitar 0 derajat, titik sublim CO2, itu kira-kira minus 40 derajat Celcius, titik didih nitrogen cair atau titik embun uap nitrogen menjadi nitrogen cair, itulah 77 Kelvin, kurang lebih minus 200 Celcius. Ya. Lalu satu lagi adalah titik embun atau titik cair, titik didih helium, itu sekitar 4. Nah, di luar batasan itu, susah bagi kita untuk mencapai temperatur, susah dibuat alatnya begitu. Ya. Harus main kesetimbangan. Sebagai contoh, kalau saya ingin punya mempertahankan satu ruang temperaturnya minus 30 Celcius, nah itu masih cukup mudah. Karena saya bisa pakai refrigerator biasa, atau saya bisa pakai es kering, CO2 kering tadi, dry ice. Ya. Nah, tapi kalau saya mau pergi ke minus 100 Celcius, tidak bisa. Karena dry ice itu atau CO2 kering, mentoknya di minus 40, nggak bisa turun. Ya. Jadi kalau saya mau mempertahankan temperatur ruang di sekitar minus 100 derajat Celcius, maka saya harus punya nitrogen cair, 77 Kelvin, lalu dihubungkan secara terbatas dengan benda saya. Kalau dia udah terlalu dingin, hubungannya dilepas. Kalau dia nitrogen cair dialirkan ke sana. Kalau sudah dingin, di stop alirannya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau ke katakanlah minus 100 Kelvin, tidak bisa pakai nitrogen cair. Harus pakai helium yang temperaturnya lebih bawah. Jadi pertanyaan tadi tidak usah khawatir. Kalau bagaimana kalau temperaturnya minus Kelvin, secara teknik itu tidak akan bisa dibuat. Baik, cukup menjawab ya, ikhlas ya? Cukup menjawab, Pak. Oke, baik. Nah, saya ingin tambahkan sedikit. Jadi 0 Kelvin disebut suhu absolut, suhu mutlak. Itu kenapa? Karena pada tadi Ibu Nurul menggambarkan 2 atom diatomik itu bisa vibrasi. Nah, pada saat 0 Kelvin, vibrasi ini hilang. Jadi pada saat 0 Kelvin, molekul monoatomik dengan molekul diatomik ya, sama dalam hal mereka tidak bisa bervibrasi. Tapi
Tapi kalau rotasi masih bisa. Untuk yang diatomik, kalau yang monoatomik mau rotasi boleh-boleh saja, tapi dia tidak mengubah energinya. Ya. Karena benda titik berotasi ya tetap titik. Tapi kalau bendanya seperti bolpen saya ini berotasi, dia menjadi cakram, bukan? Menjadi piringan bentuknya. Ya. Oke, baik seperti itu. Jadi temperatur 0 Kelvin atau absolute Kelvin adalah temperatur di mana getaran atom pun berhenti. Ya, getaran atom pun berhenti. Oke, saya kira saya tidak mau melambung terlalu jauh, nanti waktu kita habis. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita coba lihat video. Masih ada satu lagi saya kira videonya. Tadi kalor energi. Ini adalah konsep kapasitas kalor yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, sebelum masuk ke dalam video ini, saya akan coba beri pengantar sebentar. Kapasitas kalornya. Oke. Waktu kita membahas kalor, kapan ya? Hari Senin? Saya kira hari Senin yang lalu. Ya. Ada S minus 30 derajat, lalu menjadi S 0 derajat, lalu ada garis datar, sedang mencair, lalu menjadi air 0 derajat, lalu naik ke atas, sampai 110, lalu mendidih, lalu ada ya tabel itu ya. Ada, saya katakan ada Q1, 3, dan 5, ada Q2 dan 4. Yang 2 ini kalor laten, yang ini kalor jenis. Ya. Nah, konsep kapasitas kalor boleh dikatakan 99%, ya, tidak 100%, 99% identik dengan konsep kalor jenis. Ya, kalor jenis. Nah, saya tanya sekarang, adik-adik, dari pelajaran yang lalu, hari Senin, ya, rumusnya apa? Q1, 3, dan 5 itu bentuk umumnya apa rumusnya? Q sama dengan? MC delta T, Pak. Terima kasih. Siapa ini? 358, Pak. Ya, 358. Terima kasih. Responnya cepat sekali, Arya Dita ya. Bagus. Ya. M-nya apa, Arya? Massa, Pak. Massa. M. C-nya adalah? Kalor jenis, Pak. Kalor jenis bahan tersebut. Dan delta T-nya adalah perbedaan temperatur. Ya, perubahan suhu. Ya. Nah, C-nya adalah kalor jenis. Jadi kalau saya mau pisahkan kalor jenisnya, berarti M sama delta T-nya saya pindahkan ke kiri, bukan? Berarti Q dibagi M. Q di atas, per bawahnya, M dan delta T di bawah, sama dengan kalor jenis, betul? Atau saya balik, kalor jenis sama dengan Q per M kali delta T. Ya, adik-adik bisa coret-coret sendiri. Atau saya bisa katakan bahwa kalor jenis adalah Joule atau kalori, mau Joule atau mau kalori sama saja, tinggal dikali 4 atau dibagi 4. Kurang lebih. Joule atau kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur zat atau bahan sebesar 1 derajat sebesar 1 gram. M-nya kan gram ya, atau kilogram. Kalau kilo ya 10⁻3. Cukup jelas? Sekali lagi, kalor jenis sama dengan Q bagi dalam kurung M kali delta T. Kalau pakai kata-kata, kalor jenis adalah joule atau kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram benda sebesar 1 derajat. Nah, kapasitas kalor apa? Saya ingin katakan 99% sama dengan itu. Ya. Jadi 99% kapasitas kalor itu identik dengan kalor jenis. Ya. Nah, saya percaya adik-adik sudah lebih paham konsep kalor jenis karena sejak SD, SMP mungkin ya sudah dibahas kalor jenis. Ya. Nah, kalau begitu tentu ada yang bertanya, 1% bedanya di mana? Ya, 1% bedanya di mana? Cuma 1%. Ya. Lainnya semua sama. Jadi kalau adik-adik sudah paham konsep kalor jenis, mestinya adik-adik paham juga konsep kapasitas kalor. Ya. Pertanyaan tadi,
1%-nya bedanya di mana? Ya. Di sana ada M, satuannya gram, bukan? Nah, itu diganti. 1 gram benda atau zat padat cair gas, saya ganti dengan 1 mol. That's all. Tapi adik-adik tahu, ya, 1 mol gas oksigen beratnya berapa gram? Halo, kimia sedikit, kimia SMA. 1 mol gas oksigen beratnya berapa gram? 32 gram. Karena berat atom oksigen adalah 16, 1 molekul oksigen terdiri dari 2 atom, maka BM, berat molekul oksigen adalah 32. Apa artinya? 1 mol, kalau saya punya 6 sekian kali 10 pangkat 23 butir molekul O2 beratnya adalah 32 gram. Oke. 1 mol gas nitrogen beratnya berapa gram? N2? Tidak yang tahu. Mulai ngintip. 28, Pak. Terima kasih, 28. Ya. 1 mol arang karbon, ya, karbon. Beratnya berapa gram? Pak. 12. 1 mol air. Beratnya berapa gram? 18, Pak. 18 Pak. 18. Nah, pinter. Semua udah lancar ya. Jadi adik-adik pindah dari gram ke mol itu kan gampang. Adik-adik sudah bisa. Begini tadi semua pada bisa jawab kan? Ya. Kalaupun adik-adik belum lancar, ingat kimia SMA, 1 mol zat tertentu bisa padat cair gas sama dengan sekian BM-nya, tinggal ditambah satuannya gram. Dengan kata lain, pindah dari gram ke mol itu hal yang cukup mudah dilakukan. Kan? Kalau dari kilogram, ya dari kilogram ya tolong ke gram dulu, dikali 1000, nanti dari gram ke mol. Nah, 1%, satu-satunya perbedaan antara kapasitas kalor dan kalor jenis adalah, tolong, gramnya, M tadi kan gram tuh, diganti jadi mol. Selesai. Ya. Jadi tidak ada alasan adik-adik tidak mengerti kapasitas kalor kalau adik-adik sudah paham kalor jenis. Ya. Itu sebabnya waktu kuliah kemarin yang anak tangga itu es, air nol, air mendidih, uap, yang anak tangga itu saya stop, saya ulangi sebentar kan, ada Q1, Q3, Q1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5 bentuknya seperti ini, dan 2 dan 4 bentuknya seperti itu. Nah, 1, 3, 5 itu kalor jenis, di situ keluar. Ada kalor jenis air, es, kalor jenis air, kalor jenis uap air. Beda-beda ya. Walaupun zat kimianya sama, rumus kimianya sama, wujudnya beda, kalor jenisnya beda. Tetapi kapasitas kalor yang akan kita pelajari, idenya 99% identik dengan kalor jenis. 1%-nya di mana? Tolong, gramnya diubah jadi mol. Bagaimana mengubah gram jadi mol atau mol jadi gram? Pakailah konsep BM, berat molekul. Ya. Oke, masih ada pertanyaan tentang itu? Ya, saya harap ini menolong. Ya. Jadi tugas saya sebenarnya membuat yang sukar jadi mudah tanpa mengurangi hakikatnya. Begitu. Nah, sekali lagi, kapasitas kalor tidak lain, tidak bukan kalor jenis. Tapi, pertama, mainannya bukan gram diganti mol. Dan yang kedua, sehubungan dengan topik kita di VIDAS kali ini, kapasitas kalor ini dihubungkan dengan gas. Karena kita sudah main-main dengan gas, berarti nanti kita punya kapasitas kalor gas ideal monoatomik dan gas ideal diatomik. Ya, karena kita mainnya
dengan gas ideal saja. Nah, tapi nanti ada dua tambahan lagi, ada kapasitas kalor pada volume tetap dan kapasitas kalor pada tekanan tetap, karena berbeda. Tapi tenang, itu minggu depan kita pelajari. Tapi saya sebutkan dari sekarang sebagai gambaran ke depan. Ya. Untuk target hari ini cukup bahwa kapasitas kalor itu tidak lain, tidak bukan adalah kalor jenis yang gramnya tolong dikonversi jadi mol. Ya. Mungkin adik-adik bisa bilang gini, waktu SD, SMP, SMA saya mainannya gram. Jadi mainannya kalor jenis. Sekarang karena saya sudah mahasiswa, maka saya mainannya mol. Mainannya adalah kapasitas kalor. Sederhana bukan? Baik, saya kira kita lanjutkan dengan video yang sudah disiapkan oleh Pak Sparisoma. Ya. Sekali lagi, Pak Sparisoma ini sekarang menjadi bosnya adik-adik. Ya. Dia adalah ketua program TPB, ya, tingkat pertama bersama. Ketua programnya adalah Pak Sparisoma Firidi. Ya. Kalau kami di antara dosen-dosen panggilnya Pak Dudung. Ya, dia lebih populer namanya Pak Dudung, tapi nama resminya adalah Sparisoma Firidi. Baik, mari kita. Ya, yuk kita saksikan sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Sparisoma Firidi. Saya seorang pengajar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kapasitas kalor yang merupakan bagian dari kalor, temperatur, dan teori kinetik gas sebagai bagian dari mata kuliah fisika dasar. Beberapa hal yang akan dibahas adalah mengenai kapasitas kalor, kalor jenis, fenomena alam, dan latihan. Kapasitas kalor. Bayangkan misalnya di sini kita memiliki dua buah benda yang berbeda, dua buah zat yang berbeda, yaitu yang sebelah kiri adalah air dan yang sebelah kanan adalah besi. Misalkan pada saat awal, pada saat T sama dengan 0, temperatur air dan besi adalah sama. Jadi kita andaikan pada saat waktu sama dengan 0, keduanya memiliki temperatur yang sama. Kemudian kita berikan kalor yang besarnya sama pada masing-masing benda ini. Dengan berjalannya waktu pada saat T sama dengan T1, temperatur air akan naik, tetapi tidak sebesar kenaikan temperatur besi. Jadi Pak Sparisoma ini menggunakan kode warna. Ya. Tadi kenapa baik air maupun besi warnanya biru, itu mewakili temperatur yang sama. Waktu diberikan sejumlah kalor, misalkan ke 100 Joule gitu misalnya, ya. Yang kiri diberikan 100 Joule berubah dari biru menjadi kuning terang begitu ya. Yang kanan besi kasih 100 Joule berubah menjadi kuning agak kecoklatan. Jadi meskipun yang diberinya itu sama 100 Joule sebut saja, temperatur air itu ternyata lebih rendah dari temperatur besi. Dengan kata lain, temperatur besi lebih mudah diubah, lebih mudah dinaikkan ketimbang temperatur air. Nah, kita katakan kalor jenis air itu lebih besar dari kalor jenis besi. Ya, jadi yang kalor jenisnya besar itu naikkan temperaturnya susah, berat. Ya. Sedangkan yang kalor jenisnya kecil mudah sekali menaikkan temperaturnya dengan kalor yang sama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bisa lihat bahwa temperatur air akan lebih kecil dari temperatur besi. Kemudian apabila kita lanjutkan pada waktu berikutnya yaitu T2, kita lihat bahwa temperatur air akan semakin jauh lebih kecil dari temperatur besi. Jadi kita bisa lihat dari sini warnanya bagian besi akan lebih merah daripada warna bagian air. Karena kita memberikan kalor yang sama, dan kita bisa lihat prosesnya terjadi untuk air adalah dari biru ke kuning, kemudian ke kuning pekat, sedangkan dari besi adalah dari biru ke kuning pekat ke merah. Kita bisa melihat bahwa perubahan temperatur besi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 itu lebih besar daripada perubahan temperatur oleh air. Dikarenakan kalor Q yang diberikan kepada sistem besarnya sama, maka bisa kita katakan kapasitas panas air lebih besar daripada kapasitas panas besi. Baik,
Mungkin ada adik-adik yang bertanya, loh kok Q-nya nggak ada M-nya? Ya, M, C, delta T, bukan yang tadi di Arya jawabnya, Arya Dita jawabnya. Nah, gimana M-nya ini? Saya ingin katakan bahwa M-nya itu tersembunyi di dalam C. Ya. Jadi C-nya ini C besar, C besar. C besar itu tidak lain tidak bukan adalah M dikali C kecil. Ya. C kecil itu kalor jenisnya, C besar itu adalah massa dikalikan dengan kalor jenis kecil. Kita katakan kalor jenis yang itu adalah kalor jenis per kilo bahan. Ya. Ini adalah kalor jenis sistem. Ya. Baik, kalau adik-adik bingung, anggap saja masanya sama dengan 1. Ya. Bisa 1 gram atau 1 kilogram tergantung satuannya tentu ya. Kalau kalor jenisnya satuannya per kilogram ya kita harus 1 kilogram supaya satuannya jadi sesuai. Ya, paling gampang adalah anggaplah masanya 1. Jadi sebenarnya kalau mau lengkap harus ditulis M, C, delta T. Yang sebelah kiri air, yang sebelah kanan besi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kapasitas kalor atau disebut juga dengan kapasitas panas adalah satuan kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin, dan kapasitas kalor merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan jumlah kalor yang diberikan pada sejumlah massa bahan agar membuat temperaturnya berubah sebesar satu satuan. Baik, Pak Dudung di sini memakai konsep sejumlah massa bahan, oke? Ya, sejumlah massa bahan. Nah, sejumlah massa bahan itu bisa dijelaskan, bisa dipakai patokan gram, seperti halnya SD, SMP, SMA, bisa dipakai mol. Nah, kalau kita pakainya mol, kita bertemu dengan kapasitas kalor. Kalau kita pakainya gram, kita bertemu dengan kalor jenis. Oke? Dan pindah dari mol ke gram atau sebaliknya, adik-adik bisa dapatkan dengan pertolongan BM, ya, bukan black market. HP saya HP BM, bukan BM itu berat molekul. Ya. Untuk gas-gas yang monoatomik, maka BM-nya sama dengan Ba. Untuk helium, argon, neon, BM-nya sama dengan Ba karena satu molekul sama dengan satu atom. Untuk gas-gas yang diatomik, maka BM-nya adalah 2 kali Ba. Silahkan di Jadi apabila sebelumnya kita memperoleh rumus C sama dengan Q per delta T, apabila perubahan temperaturnya kita jadikan sebagai satu satuan, maka C adalah menyatakan kalor yang diberikan pada sistem. Nah, kapasitas kalor umumnya digunakan untuk benda yang masanya tetap, misalnya wadah, termos, kalorimeter, dan sebagainya. Akan tetapi, besaran ini memiliki permasalahan, ialah apabila masanya berbeda, maka akan berbeda. Misalnya, kita menggunakan wadah kalorimeter yang kecil dengan wadah kalorimeter yang besar. Kedua benda ini walaupun terbuat dari bahan yang sama, misalnya aluminium, kedua benda ini akan memiliki kapasitas kalor yang berbeda. Untuk itu, agar kita bisa memperoleh suatu parameter fisik yang tidak bergantung daripada ukuran, dalam hal ini massa benda, tetapi hanya bergantung pada massa jenis bahan, kita perlu mendefinisikan sesuatu parameter yang baru yang kita sebut sebagai kalor jenis. Kalor jenis memiliki lambang C kecil dengan satuannya adalah Joule per gram Kelvin. Perhatikan bahwa untuk kapasitas kalor, lambangnya adalah C besar, sedangkan untuk kalor jenis, lambangnya adalah C kecil. Kalor jenis ini spesifik untuk setiap jenis bahan, jadi bahan yang berbeda akan memiliki kalor jenis yang berbeda. Dan kalor jenis ini tidak lagi bergantung pada jumlah bahan atau massa dalam hal ini, tidak seperti halnya kapasitas kalor. Nah, salah satu cara untuk memperoleh ini adalah dengan mengaitkannya dengan kapasitas kalor C, yaitu dengan membagi kapasitas kalor
sebelumnya atau C besar dengan M, sehingga kita memperoleh nilai C kecil. Jadi kalau di situ dikembalikan, kita kembali pada rumus tadi, Q sama dengan C kali M kali delta T. Ya, tidak ada kelainan. Kalor jenis untuk suatu bahan dapat diukur pada suatu tekanan konstan yang dalam hal ini kalor jenisnya disebut sebagai CP atau kalor jenis pada tekanan konstan, atau dapat juga diukur pada volume konstan yang dalam hal ini disebut sebagai CV atau Di sini Pak Dudung diam-diam sudah masuk pada gas, ya. Karena yang perkataan tekanan konstan dan volume konstan itu sudah berkaitan dengan gas. Gas bisa diproses supaya tekanannya dibuat konstan, artinya volumenya bisa mengembang, atau volumenya konstan, tekanannya pasti berubah dengan perubahan temperatur. Baik. kalor jenis pada volume konstan. Berikut ini kita lihat beberapa bahan dan kalor jenisnya. Untuk air terdapat 3 fasa, yaitu air pada saat keadaan cair, air pada saat keadaan padat, yaitu berupa es, atau air pada saat keadaan gas. Ketiganya memiliki nilai kalor jenis yang berbeda. Kemudian berikutnya terdapat tanah kering yang merupakan padatan dengan nilai kalor jenis adalah 0,8. Kemudian kita memiliki besi, tembaga, perak, dan emas yang masing-masing merupakan padatan dengan nilai seperti diberikan pada tabel. Mengapa diberikan keterangan dalam kurung berupa padat? Karena bisa saja pada saat kita membahas besi, tembaga, dan perak, serta emas, kita sedang membahas keempat logam tersebut dalam keadaan cairnya saat dilebur. Terdapat fenomena alam yang dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep kapasitas panas. Pertama, berdasarkan tabel sebelumnya kita bisa lihat bahwa kapasitas panas air jauh lebih besar daripada kapasitas panas tanah. Artinya untuk menaikkan temperatur benda tersebut diperlukan lebih banyak kalor pada air dibandingkan pada tanah. Nah, apabila kita bahas suatu keadaan di mana waktunya adalah pada siang hari, kita asumsikan matahari memberikan kalor yang sama untuk bagian air dan bagian darat, atau bagian laut dan bagian darat, yang dalam hal ini dilambangkan atau diwakilkan oleh air dan tanah. Akibat kapasitas panas yang berbeda, di mana air lebih besar daripada tanah, maka temperatur air akan lebih kecil daripada temperatur tanah dengan berlalunya waktu, sementara sinar matahari terus-menerus menyorot keduanya. Akibatnya, udara di atas air dan tanah akan memiliki temperatur yang berbeda. Udara di atas tanah akan lebih panas, akibatnya dia akan bergerak ke atas. Nah, setelah bergerak ke atas, di atas daratan tekanan udaranya akan berkurang. Relatif tekanan udara di atas daratan dibandingkan dengan di atas lautan akan lebih besar yang di laut. Nah, akibat berbedanya tekanan udara ini, maka akan mengalir udara dari laut ke darat. Peristiwa ini disebut sebagai angin laut, yaitu mengalirnya udara dari laut menuju darat yang terjadi pada siang hari, yang sebenarnya disebabkan oleh perbedaan kapasitas panas antara daratan dengan lautan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh tanah dan air. Gambar pada sudut kanan atas menjelaskan bagaimana proses terjadinya pergerakan udara atau angin, di mana di darat anginnya menuju ke atas, kemudian di bagian atas menuju ke laut, dan airnya kembali ke bawah, dan kemudian seterusnya berulang seperti itu. Pada malam hari terjadi siklus yang sebaliknya. Berikut ini adalah suatu latihan, contohnya untuk nomor 1, terdapat suatu kalorimeter yang memiliki kapasitas kalor 400 Joule per Kelvin dan bertemperatur awal 300 Kelvin. Bila kalor sejumlah 2400 Joule diasupkan ke dalam kalorimeter dalam bentuk radiasi, tentukanlah temperatur akhir kalorimeter. Di sini ditekankan bahwa energi kalor diasupkan dalam bentuk radiasi agar tidak perlu terjadi perhitungan untuk menentukan energi yang tetap dimiliki oleh medium tersebut. Hal ini berbeda apabila energi kalor diasupkan ke dalam sistem dalam bentuk air panas. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan oven
temperatur 100 gram besi dinaikkan dari temperatur semula 300 Kelvin menjadi 500 Kelvin. Tentukan kalori yang diberikan oven selama pemanasan tersebut sehingga 100 gram besi tersebut naik temperaturnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Baik, jadi itu adalah akhir dari tayangan Pak Sparisoma. Jadi tolong diingat konsep kalor jenis dengan kapasitas kalor itu. Nah, karena kita pada prakteknya termodinamika yang kita urus ini berurusan dengan gas, mayoriti persoalannya. Jadi yang tadi air dan besi dan sebagainya itu memang sangat berguna untuk mendirikan konsep, memahami konsep, tetapi aplikasi persoalannya biasanya berlaku untuk sistem gas yang kita punya, ya. Khususnya gas ideal. Nah, mulai hari Selasa Senin yang akan mulai minggu depan, Senin, kita akan masuk ke dalam termo, ya, dan hampir tidak bisa dilepaskan termo dengan TKG, teori kinetik gas ini. Itu sebabnya saya katakan minggu ke-11, 12, 13 sebenarnya kita lihat sebagai satu paket saja. Mungkin urutannya saya akan lompat sedikit bolak-balik begitu. Ya, sebagai contoh tadi saya sudah menyinggung kapasitas kalor pada volume tetap dan pada tekanan tetap. Bagaimana percobaannya nanti kita lihat hari Senin, ya. Saya akan coba, saya sudah buat diagram PowerPoint-nya. Dan ingat, kita masih punya satu yang nanti harus kita ajak berkenalan. Kalau tadi Ibu Nurul sudah membahas Ki, membahas U, yang satu prinsipnya dompet, yang satu bergantung pada temperatur saja, karena kita main gas ideal. Nanti ada W, ya. W belum akan kita bahas, tapi dalam minggu depan pasti akan dibahas. Jadi, kalau kita sudah belajar W, nanti kita belajar hubungannya. Baik Ki, maupun U, maupun W, satuannya adalah joule, ya. Kalaupun kalori bisa diterjemahkan menjadi joule, dikali atau dibagi sekian, begitu. Nah, nanti tentu ada hubungan antara ketiga besaran ini, Ki, U, dan W. Bagaimana hubungannya? Itu yang akan kita lihat minggu depan. Ya. Baik, jadi saya kira sampai di sini kuliah hari ini. Tapi kalau ada pertanyaan, silahkan. Kita masih ada cukup waktu sedikit. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada, ya. Sebenarnya saya sengaja ini kalau adik-adik perhatikan 2-3 minggu terakhir saya tidak kirimkan PPTX saya. Saya berharap adik-adik ada yang bertanya. Ternyata tidak. Nah, jadi saya mulai ragu nih apakah ada gunanya atau tidak saya berikan. Karena saya tidak berikan PPTX-nya juga, adik-adik kayaknya tenang-tenang saja. Saya berharap sih adik-adik buat sendiri PPTX-nya. Ya. Oke. Tolong dari semua yang saya turunkan dicatat, kalau adik-adik perlu memerlukan PPTX-nya saya akan kirimkan. Tapi ternyata saya tidak kirimkan, adik-adik nggak bertanya juga. Mungkin nggak terlalu berguna, ya. Oke. Tolong dari penurunannya beberapa video tadi dibuat rumus-rumusnya disalin ditambah catatan yang saya berikan tadi. Karena ujian kita nanti online, kalau adik-adik punya catatan yang lengkap, tertata rapih, itu akan sangat menolong ketika adik-adik ujian, mau lihat rumus mana sudah ada di situ. Tidak usah balik-balik buku catatan terlalu banyak begitu, apalagi harus cari PDF-nya holiday halaman berapa. Jadi membuat catatan itu boleh disertai gambar, diagram, dan sebagainya untuk membantu adik-adik mengingatnya. Termasuk prinsip dompet yang tadi saya ajarkan, silakan kalau mau dicatat di situ. Ki itu kapan positif, kapan negatif. W itu berseberangannya. Oke, jadi nanti hari Senin saya akan coba sajikan bagaimana kita berkenalan. Karena videonya yang teori kinetika sudah habis. Saya kira masih ada satu video yang seri 5 itu tidak tersedia. Saya akan coba gantikan dengan PowerPoint nanti. Seingat saya sudah buat PowerPoint-nya, saya harus cari dulu. Nanti kita bahas hari Senin ditambah dengan W. Ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian.
tidak ada yang bertanya, saya akan akhiri. Selamat beraktivitas selanjutnya. CX sudah dibuka sampai jam 12 siang ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih banyak Pak, atas lupa. Mari, yuk. Makasih.